Oke guys, welcome back to my channel bersama dengan saya Rudy. Dan hari ini kita akan lanjutkan bincang-bincang kita mengenai Brazilian Jiu-Jitsu, bela diri, fitness, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan semua itu. Tetapi hari ini kita akan spesifik menjawab satu pertanyaan mengenai apakah membawa alat-alat untuk membela diri itu diperlukan. Check this out. Jadi ini ada satu hal yang cukup banyak orang menanyakan kepada saya. Apakah membawa alat-alat untuk membela diri itu diperlukan? Yes and no, jawaban saya. Alat-alat membela diri itu bisa membantu untuk Anda membela diri saat Anda membutuhkan. Ya, tetapi ada banyak hal yang harus Anda perhatikan saat Anda mau berpikir untuk membeli. Ya, kalau Anda belum punya, Anda mau beli kan? Anda saat ini mungkin lagi buka-buka di toko online, ada alat-alat membela diri, ada macamnya, ada banyak macamnya. Yes, macamnya ada banyak. Tetapi ada banyak hal yang harus Anda pertimbangkan sebelum Anda melihat alat-alat bela diri tadi. Yang pertama, Anda harus pahami bahwa satu kondisi yang membutuhkan Anda melakukan self-defense itu adalah sesuatu yang terjadi secara kejutan. Ada unsur kejutan di sana. Nggak mungkin ada pemberitahuan nanti jam 11 siang akan ketemu orang ini akan nodong misalkan. Nggak ada. Anda mengalami suatu kondisi itu, Anda terpepet, itu Anda dalam kondisi kaget, Anda nggak siap, Anda terkejut, kaget, stres, dan sebagainya. Nah, contoh yang paling gampang, saat ini yang paling laris menurut saya ini ya, paling laris dan paling murah disarankan di banyak website menyarankan membawa yang namanya pepper spray. Ya, pepper spray, kalau Anda yang belum tahu, pepper spray itu semprotan untuk bubuk cabai, isinya bubuk cabai. Semprotkan, kalau Anda diserang, Anda ambil, Anda semprotkan itu, Anda bisa membela diri. Yes, look so simple, betul. Pertanyaannya sekarang, kalau Anda membawa yang namanya alat yang namanya pepper spray tadi, Anda cari di toko online itu ada banyak, ada ratusan yang jual. Anda sempat tidak ngambil dan Anda keluarkan. Kenapa? Ingat bahwa Anda membutuhkan itu pada saat Anda dalam posisi Anda terkejut, Anda nggak siap. Let's say saat ini saya membawa itu di dalam tas saya. Saya mengalami satu kondisi, saya membutuhkan untuk mengambil alat itu dari tas saya. Pertanyaannya, saya sempat enggak mengeluarkan itu sebelum orang yang menyerang saya itu sampai megang di badan saya atau saya dipukul atau apa, sempat enggak saya mengeluarkan alat itu tadi? Itu pertanyaannya. Saya buka tas, oke? Itu prinsipnya kan, diserang nih, sebentar saya buka tas dulu, saya keluarkan dari tas saya. Oke? Ada waktu sepersekian detik yang terjadi sebelum saya bisa menemukan alat itu di dalam tas saya. Oke. Dan celakanya di dalam tas saya, ini isinya ada banyak barang. What happened kalau saya ambil di tas saya lagi kaget, panik, saya buka tas cepet-cepet saya buka, saya ambil isinya, saya keluarkan. Dan ternyata saya salah ngambil barang. Ini obat asma. Kalau ini saya buka, saya semprotkan, ya orangnya ya nggak apa-apa. Ini obat asma. What happened kalau itu yang terjadi? Anda boleh mencoba saat ini kalau Anda mungkin yang mau membeli alat itu, kemudian Anda sudah punya. Let's say saya anggap Anda sudah punya. Anda coba. Kalau Anda membawa itu di dalam tas, Anda selempangkan seperti ini, Anda dalam posisi Anda jalan, Anda membutuhkan berapa detik yang Anda perlukan untuk Anda ambil, nah baru Anda keluarkan. Ini betul, saya keluarkan, baru saya pakai, saya semprotkan. Kira-kira Anda buat skenario, nututi enggak Anda mengeluarkan itu dalam waktu let's say di bawah 3 detik atau di bawah 5 detik. Untuk Anda buka tas, Anda menemukan alat itu dengan benar, Anda pakai. Take time. Nah, itu sebetulnya concern yang nomor 1. Belum tentu Anda mempunyai waktu yang cukup untuk Anda bisa mengeluarkan alat itu, Anda ambil, lalu Anda pakai. Itu faktor yang pertama. Time, you don't have time. Kadang-kadang serangan Anda diserang terjadi begitu cepat, Anda baru lihat bahwa kini Anda sudah dipukul mungkin. I don't know what happened. Kita nggak tahu.
belum tentu Anda sempat untuk mengeluarkan alat-alat tadi. Itu yang pertama. Kedua, kalaupun Anda sudah punya, Anda sudah latihan, Anda bisa keluarkan, oh ya. Seberapa banyak dari Anda yang saat ini mempunyai alat-alat untuk membela diri itu sudah pernah mencoba alat tadi? Let's say kita ngomong yang namanya pepper spray ini. Oke. Anda punya pepper spray, Anda buka, Anda semprotkan. Seberapa jauh jarak semprotan itu? Pernahkah Anda coba? Jangan-jangan Anda ngambil jarak 1 meter, ternyata disemprotkan cuma setengah meter ternyata keluarnya. Ternyata semprotannya cuma setengah meter. Lawan Anda 1 meter di sana, Anda semprot jus ya. Nggak ngefek. Oke. Anda belum pernah mencoba live alat itu. Itu yang saya hampir 100% saya yakin teman-teman saya yang punya, saya tanya, kamu pernah coba enggak alat itu? Enggak pernah. Nah, terus kamu, how do you know alat itu? Bagaimana kamu tahu alat itu jarak semprotnya berapa? Terus kalau kena beneran pedes enggak matanya? Nah, ini yang kadang-kadang saya juga berpikir. Kenapa? Karena alat-alat itu semua belum pernah diuji. Anda enggak tahu itu works atau enggak, atau worksnya sejauh mana itu works. Kalau kena benar-benar musuhnya sampai nggak bisa lihat atau gimana, efeknya juga you never know. Atau malah mungkin ada lagi yang lebih ekstrim. Oh, saya punya taser aku. Taser ini lebih mahal. Taser itu alat untuk mengeluarkan listrik. The problem is, yang namanya taser, itu juga Anda harus pakai dalam jarak yang sangat dekat. Anda harus bisa tempelkan ini ke badannya orang, tempel, pencet, nyetrum, orangnya pingsan. Itu di film-film seperti itu. Pertanyaannya, sempat nggak Anda mengeluarkan itu dari tas, dikeluarkan, Anda ambil, dibuka tutupnya, dinyalakan, tempelkan, disetrum. Nah, kalau Anda bisa, which is itu berarti membutuhkan apa? Anda perlu latihan. Anda harus berlatih bagaimana mengeluarkan barang itu dengan cepat dari tas. Anda coba buka, Anda coba latihan. Pernah enggak Anda melakukan skenario-skenario itu saat Anda membawa barang-barang tadi di tas? Kalau tidak, menurut saya, barang-barang itu hanya menjadi pemberat isi tas. Karena apa? Karena Anda tidak pernah membuka, Anda tidak pernah latihan cara pakainya, Anda tidak pernah tahu bagaimana cara memakainya ke orang, caranya bagaimana, tekniknya bagaimana. Ya, itu don't works. Oke? Itu hal yang harus Anda perhatikan saat Anda mau membeli alat-alat untuk bela diri. Bisa enggak Anda keluarkan dengan cepat? Saat Anda bisa mengeluarkan, bisa enggak Anda pakai alat itu dengan baik? Itu yang concern bagi saya, bagi Anda yang membeli alat-alat untuk bela diri. Atau mungkin ada yang lebih keren lagi, ya kan? Lebih keren lagi. Anda beli, saya punya namanya baton, Saya beli namanya baton. Betul, Anda beli baton. Yang namanya baton ini dijual bebas, di mana-mana bisa dibeli. Wow, Anda bisa beli, keren. Tapi kalau Anda diwadahi seperti ini, masih bawanya kayak gini. Ini Anda keluarkan dari tas, Anda masih harus buka tas, buka kantongnya lagi, Anda keluarkan, baru Anda bisa keluarkan baton ini. Keren nggak? Keren sekali alat ini. Saya suka, keren. Menimbulkan pertanyaan yang berikutnya yang harus dijawab. Apa itu? Barang-barang yang Anda bawa ini legal atau tidak legal? Nah, ini faktor ketiga yang harus dipikirkan. Barang-barang yang Anda bawa ini legal atau tidak legal? Kalau saya bawa ini masuk ke mall, saya jamin saya di pintu mall saya dicegat sama satpam. Kenapa? Ini metal, jelas. Orang bawa pentungan kayak gini buat apa? Buat pukul-pukul orang, ya kan? Bisa-bisa saya yang ditangkap di pintu mall. Nah, atau saya di jalan, saya pas lagi apa, saya kena razia. Bisa-bisa saya yang kena razia. Walaupun saya membawa ini tujuannya untuk membela diri. Tapi ini bisa menimbulkan masalah. Nah, itu faktor legalitas itu yang harus dipikirkan juga bagi Anda yang membawa alat-alat untuk bela diri. Oke.
Dan terus yang paling baik bagaimana? Memang yang terbaik kalau bisa ya kita berharap, kita semua berharap kita tidak pernah mengalami situasi yang kita membutuhkan hal-hal seperti itu. Tetapi tetap kita tidak pernah tahu apakah mungkin ada kondisi yang orang menyerang kita atau kita menghadapi orang yang nggak tahu lah. Dalam kondisi-kondisi itu tentu ada kemungkinan yang terjadi. Salah satu yang terbaik menurut saya adalah Anda menggunakan hal yang ada di badan Anda. Why? Bagi saya pribadi, menguasai satu bela diri sedikit banyak itu ada satu hal yang sangat amat berguna. Saya tidak bicara Anda harus jadi seorang jago, Anda harus jadi seorang black belt, no. Tetapi Anda mempunyai satu skill, kemampuan untuk membela diri, itu adalah satu hal yang esensial, yang penting, wajib dipunyai oleh semua orang. Minimal Anda bisa escape, Anda bisa lari. Anda punya waktu, Anda bisa lari, Anda bisa banyak hal yang bisa Anda lakukan saat Anda bisa membela diri. Dan itu the best way, karena itu install di badan Anda. Anda tidak membutuhkan alat lain di luar badan Anda. Anda dipukul, kalau Anda sudah berlatih, Anda refleks, Anda akan tangkis, Anda cover, dan sebagainya. Itu hal yang sudah menjadi refleks kalau Anda berlatih. Anda bisa melakukan pukulan balik, Anda bisa menendang, Anda bisa headbutt, Anda bisa banting, dan sebagainya. Banyak hal yang bisa Anda lakukan kalau Anda terlatih. Dan buat saya itu sedikit banyak Anda harus tahu. Nah, caranya bagaimana ya? Anda datanglah ke tempat klub latihan bela diri yang ada di tempat Anda ikutlah di sana. Oke? Kalau kita terlalu mengandalkan pada alat-alat bela diri yang ada di luar kita, itu akan menimbulkan persoalan yang baru kalau Anda tidak pernah berlatih. Sekali lagi, Anda membawa alat bela diri dalam tas atau Anda kantongi, itu terkadang hanya menimbulkan false sense of security. Anda merasa seolah-olah Anda aman. Oh, saya aman karena saya membawa alat-alat itu dalam tas saya. Tetapi realitanya bisa nggak Anda pakai alat-alat itu tadi? Kalau itu ternyata Anda tidak bisa dan Anda tidak pernah berlatih bagaimana cara memakainya, which is itu akhirnya akan menjadi hal yang sia-sia. Itu hanya membebani tas Anda berat, ya kan? Tapi Anda nggak bisa pakai. Sorry to say. Kadang-kadang apalagi kalau cewek. Yang tanya ke saya mengenai alat-alat ini kebanyakan cewek. Oke? Nah, sedangkan kalau cewek, sekarang kita boleh ngomong, isi tas di dalam tas cewek ini jauh lebih banyak daripada cowok. Pria itu tasnya lebih simpel, isinya sedikit. Isinya paling dompet, handphone, dan beberapa hal kecil-kecil. Tapi kalau cewek ini isinya banyak. Nah, Anda menemukan alat-alat yang Anda masukkan dalam tas itu Anda cari dalam kondisi Anda grogi, stres itu apa enggak? Keliru, bisa. Ya. Jadi, sekalipun Anda membawa alat-alat untuk bela diri, pastikan Anda mempersiapkan berlatih, mengambil, atau Anda letakkan di tempat yang khusus yang Anda ambil, Anda tahu tempatnya di situ, Anda pakai. Anda harus berlatih mengeluarkan, pakai, mengeluarkan, ambil, keluarkan. Itu hal yang Anda harus latih. Tidak mungkin itu terjadi otomatis. Anda harus biasakan membuka tas Anda, ambil, keluarkan, pakai, ambil, keluarkan. Itu harus dilatih. Nah, ada ceritanya otomatis. Taruhan sama saya, belum tentu Anda bisa menemukan barang yang ada dalam tas Anda dalam waktu 5 detik. Belum tentu. Apalagi dalam kondisi tidak melihat. Kalau saya melihat di bawah sini, ya saya sudah dipukul sama orang, knock out. Oke? Itu yang harus dipertimbangkan saat mau membeli barang bela diri. Boleh nggak? Boleh, tentu saja boleh. Tetapi pertimbangkan untuk Anda juga berlatih bagaimana mengeluarkan, bagaimana memakai, atau Anda juga berlatih untuk bela diri. That's lebih bagus lagi. Anda bisa bela diri, Anda bisa petangkis, dipukul, Anda tangkis, Anda ambil, Anda semprotkan, Anda bisa pukul balik, Anda bisa lari. Nah, itu skenario yang lain lagi. Alat bantu tadi bisa berguna dengan maksimal. Lain ceritanya kalau Anda mau ngambil aja Anda tahu di mana, Anda keluarkan ternyata keliru, ya itu ada gunanya, teman. Oke guys, semoga penjelasan singkat saya bisa membantu untuk memberikan sedikit penjelasan mengenai apakah membeli alat-alat bela diri itu bagus atau tidak. Bisa bagus kalau Anda tahu bagaimana cara menggunakannya, bagaimana cara pakainya, Anda berlatih juga menggunakannya, itu akan sangat membantu. Kalau Anda hanya beli, dimasukkan di dalam tas, itu
saya jamin tidak akan banyak membantu Anda saat Anda membutuhkan bela diri. Oke guys, tetap sehat semuanya, keep on training and see you on the mat. Terus. Dan kalau Anda suka dengan apa yang saya sampaikan di channel ini, jangan lupa klik like dan subscribe di bawah supaya Anda tahu kalau saya ada video-video yang lebih baru lagi. Dan bagi Anda yang baru pertama kali bergabung, cek di bawah di library saya ada ratusan video mengenai teknik-teknik BJJ, mengenai psikologi, mengenai latihan beban dan hal-hal lain yang berhubungan dengan bela diri. Check it out. Oke guys, terus.